Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gun Sarsmail. Bagaimana kabar kalian? Semoga untuk siang hari ini kalian diberi keberkahan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siang hari ini saya akan bercerita-cerita saja. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menceritakan tentang kejar dunia dulu atau akhirat dulu. Kadang sebagian orang itu salah memaknai tentang kata-kata seperti itu. Jadi kita kalau salah memaknai, yang jelas kita salah menerapkan. Tapi mohon koreksi ya, kalau memang saya juga salah memaknai seperti itu. Contohnya seperti ini. Sebagai kaum Adam atau laki-laki, mungkin kewajiban kita, apalagi sebagai kepala rumah tangga, kewajiban kita adalah menafkahi anak dan istri. Itu bahasa seperti itu tidak hanya bahasa atau sekedar kata-kata. Kita harus bekerja keras mencari nafkah, karena itu kewajiban untuk menafkahi anak dan istri. Nah, sebagai istri itu tidak kewajiban untuk mencari nafkah, karena itu kewajiban seorang suami. Kalau kewajiban seorang istri adalah berbakti kepada suami, itu kewajiban istri. Banyak sekali berbakti kepada suami, contohnya memasak untuk keluarga, untuk suami, dan lain sebagainya. Itulah kewajiban seorang istri. Sekarang kita kembali ke pembahasan yang tadi. Kejar akhirat dulu, dunia akan mengikuti. Apa itu maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kita hidup di dunia, silahkan berusaha sekeras mungkin, segigih mungkin untuk mengumpulkan hartanya, untuk menafkahi keluarga, dan juga kita bisa bersedekah, kita bisa jariah karena kita memiliki harta. Dari mana kita bisa jariah? Karena kalau kita tidak memiliki harta. Dari mana kita bisa berangkat haji atau punya keinginan ke Mekah, tapi kita tidak punya atau tidak memiliki harta. Nah, itulah pentingnya dunia. Yang penting kita tidak lupa akhirat. Pada intinya seperti itu. Kewajiban kita sebagai umat Islam, sholat 5 waktu dikerjakan, itu namanya tidak lupa akhirat dan yang lain sebagainya. Yang sedang mencari ilmu, silahkan tuntut ilmunya setinggi langit. Kalau seperti saya mungkin sudah tidak waktunya ya. Kalau saya mungkin ilmu itu datang dari kerabat, dari teman, karena kita bertemu akhirnya saling tukar ilmu, jadi kita bertambah ilmunya. Makanya kita harus memaknai bahwa kita harus mengejar dunia untuk kepentingan akhirat, termasuk seperti saya bilang tadi, apa kewajiban kita di dunia? Kita menafkahi keluarga karena sebagai kewajiban bagi kita sebagai seorang suami mendidik anak
dan istri itu adalah kewajiban kita sebagai seorang suami. Kalau semua itu ditinggalkan, ya dosa. Makanya kita harus berhati-hati dengan bahasa atau paparan seperti itu. Jangan sampai salah mengartikan. Yang dilarang dalam agama itu adalah hubbu dunya atau cinta dunia. Artinya kita mencari dunia, kita mencari harta, tapi tidak ingat sama akhirat. Kita tidak ingat sholat, kita tidak ingat tuntunan agama atau kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terlena oleh duniawi. Itu namanya hubbu dunya dan itu sangat dilarang. Ada pepatah mengatakan, kejarlah duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Dan kejarlah akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Untuk istilah atau pepatah seperti itu bisa terjadi kita salah mengartikan. Artinya mengejar dunia dan akhirat itu harus berimbang. Karena kita hidup di dunia itu akan menuju akhirat, yaitu melewati mati, dan di akhirat itu abadan abidin atau selama-lamanya. Karena bisa dikatakan di dunia itu ada yang bilang hanya sebagai tamu. Kalau tamu, jadi tidak mungkin tamu itu sampai melebihi dari 3 hari. Sementara kita hidup di akhirat itu selama-lamanya, sudah dinas abadan abidin, kekal selama-lamanya. Karena dunia itu hanya tujuan menuju akhirat. Ada pepatah mengatakan, ad-dunya majra'atul akhirat. Dunia adalah ladang menuju akhirat. Satu harapan kita sebagai umat Islam, ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala atau sakaratul maut, kita hanya ingin mengucapkan la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.